karena kadang-kadang orang tua ini penuh kekhawatiran dokter. Dari awal sudah overthinking, anakku nggak bisa diam, apakah dia ADHD seperti itu dokter? Ya, jadi kita kalau ADHD itu sebenarnya kita paling enak tuh kalau melihat mereka dalam situasi yang formal seperti di kelas ya. Jadi pada waktu saya ambil psikiater ya, saya kebetulan tesisnya tentang ADHD. Jadi saya duduk aja di belakang mereka tuh kelihatan. Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Asifa Julinanda dalam podcast Seksi Ansietas PPDS KJI. Hari ini kita akan membahas materi yang luar biasa, yaitu bagaimana melatih kemampuan adaptasi sosial untuk anak ADHD. Dan pembicara kita luar biasa keren sekali, yaitu Dr. Peranita Pandia, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, yang langsung datang dari Bandung, dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dokter. Betul. Ya, Dokter Peranita ini adalah Kepala KSM Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, dokter, bisa hadir di sini Ya, bersama semoga. Dokter Peranita untuk saya. Ya, dokter, langsung saja nih dokter. Kita kan membahas tentang ADHD. Nah, kira-kira dokter, apa sih sebenarnya ADHD itu? Oke, ADHD itu kan adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ada 3 gejala utamanya. Yang pertama adalah inatensi. Yang kedua adalah hiperaktivitas. Dan yang ketiga adalah impulsivitas. Tapi ketiganya ini tidak harus ada semuanya. Ada campuran, semuanya ada. Ada yang hanya inatensinya yang menonjol. Tapi ininya tidak begitu menonjol, hiperaktivitas dan impulsivitas. Tapi ada juga yang paling menonjol hiperaktivitas dan impulsivitas. Inatensinya tidak begitu menonjol. Jadi itu adalah ADHD. Berarti sedikit saya ulangi lagi dokter, berarti kalau inatensi itu berarti dia itu sulit memusatkan perhatiannya dokter. Betul. Jadi sulit memusatkan perhatian atau dia itu susah untuk menyeleksi mana sih yang harus diprioritaskan untuk didengar. Misalnya dia sedang sekolah nih di kelas, dia sedang mendengarkan gurunya berbicara atau menerangkan. Tapi ada teman-temannya teriak-teriak di luar kelas nih. Tapi dia nggak bisa prioritas yang mana nih yang harus didengar karena semuanya pengen didengar gitu. Akhirnya yang dia dengar adalah yang bising-bising di luar kelas. Dia lihat ke jendela, yang ngapain tuh teman saya, udah lewat deh penjelasan dari gurunya ya. Gampang terdistraksi ya dokter? Gampang terdistraksi gitu. Karena tadi tidak bisa menyeleksi mana yang harus didengar. Lalu satu lagi tadi ada hiperaktivitas ya dokter, berarti anaknya nggak bisa diam atau seperti apa dokter tuh gambaran? Jadi hiperaktivitas itu aktivitas ya, berarti ada kegiatan, tapi hiper. Belum satu selesai kegiatannya, udah pindah ke kegiatan yang lain. Gitu. Jadi bukan hiperkinetik ya. Kalau hiperkinetik kan jalan-jalan aja, kinetik aja, gerak-gerak nggak ada tujuan. Tapi biasanya kalau hiperaktivitas itu ada aktivitasnya. Ngerjain PR nih, belum selesai dengar suara nyanyian apa gitu atau mainan apa, langsung pindah lagi aktivitasnya gitu. Jadi kelihatan banget dari sejak kecil juga anak-anak itu kalau banyak mainan di situ, belum selesai mainan satu udah pindah ke mainan yang lain. Gitu, hiperaktivitas. Dan terakhir tadi ada impuls ya dokter, berarti dia mudah terpengaruh ya, ada banyak impuls-impuls ya dokter, rangsangan gitu ya dokter. Ya, jadi impulsivitas itu adalah satu tindakan yang spontan ya. Spontan tanpa berpikir apa nih dampaknya atau akibatnya. Jadi ada dorongan yang spontan yang harus dilakukan oleh mereka gitu. Jadi nggak bisa mereka menahan dorongan itu. Yaitu impulsivitas. Misalnya merebut mainan, nggak sabar menunggu giliran, langsung menyela pembicaraan gitu. Jadi nggak bisa nahan dorongan itu. Nah itu tuh yang mungkin membuat anak-anak ADHD ini kesulitan dalam berinteraksi sosial juga ya dokter? Betul sekali. Jadi impulsivitasnya itu yang membuat mereka jadi orang lain marah gitu ya.
Karena ketika mereka bermain maunya dia duluan gitu. Jadi sepertinya egosentris banget gitu kan. Jadi orang teman-temannya nggak suka lihat mereka gitu. Jadi kesulitan lah untuk berteman tadi ya dokter. Ya sebenarnya mereka tuh mudah bergaul ya. Tapi ketika berteman, mereka mengalami konflik karena tadi sikap impulsivitas mereka, ya. Jadi nggak sabar tadi menunggu giliran tadi misalnya main apa tuh prosot-prosotan kan harusnya bergiliran ya, maunya dia terus gitu karena mereka kan cepet ya gerakannya. Anak-anak yang diam-diam lambat-lambat ya ketinggalan terus, dia terus-terusan sampai berkali-kali orang lain belum sempat gitu. Oh, kira-kira dokter ada nggak strategi khusus untuk orang tua menghadapi anak ADHD ini supaya keterampilan sosialnya membaik gitu dokter? Iya, jadi dari kecil sebaiknya anak-anak ini dididik untuk berbagi, dididik untuk sabar, menunggu giliran, apalagi ya tidak merebut lah ya. Kemudian ketika main itu harus ada urutan-urutannya gitu, nggak bisa dia melulu yang main gitu ya. Jadi misalnya adik kakak main sepeda, ya adik mungkin kakaknya yang adik-adik, kakak dulu 30 menit, nanti kak adik ya gitu. Nggak boleh dia terus-menerus gitu. Ada aturannya ya dokter. Ada aturan yang diterapkan kepada mereka. Nah kalau di lingkungan lain dokter seperti sekolah, itu seperti apa dokter untuk anak ADHD ini? Ya, jadi kalau di sekolah itu peran guru sangat besar ya. Karena kalau misalnya dalam hal inatensinya, guru itu sebaiknya menempatkan anak pada posisi depan yang bisa dipantau oleh guru. Ketika anak mulai teralih, guru mengingatkan lagi tuh, ayo A misalnya, eh, perhatikan, itu akan meningkatkan dopamin di otak prefrontal sehingga dopamin itu akan menolong anak. Oh iya ya, aku harus belajar nih gitu. Jadi guru harus memonitor anak-anak ini ketika dia belajar. Kemudian juga dalam bersosialisasi, gurunya harus lihat nih anak jangan terus-menerus egosentris gitu ya. Terus-menerus memimpin permainan, harus bergiliran gitu. Dan biasanya anak-anak ini ribut sekali kalau bermain. Jadi guru juga harus menolong anak untuk bisa tenang, harus saling mengerti lah ya antara mereka gitu. Bergiliran berbicara, bergiliran bermain gitu. Cukup membutuhkan perhatian penuh ya dokter anak-anak ADHD ini ya dokter. Iya betul. Jadi monitor dari orang tua maupun guru itu sangat menolong mereka. Kira-kira nih dokter, anak-anak ADHD ini perlu ada terapi Medikamentosa. obatnya, ya medikamentosanya kah dokter? Jadi karena dia memang ada gangguan neurotransmitter ya di otak prefrontal terutama ada yang berperan tuh dopamin, norepinefrin gitu ya. Itu kita memang bisa memberikan obat namanya metilfenidat. Jadi metilfenidat ini adalah satu psikostimulan ya. Jadi ini bisa diberikan pada anak-anak, tetapi sebaiknya diberikan pada anak-anak yang sudah 7 tahun atau 6 tahun lah. Karena apa? Karena takutnya ada efek samping. Efek sampingnya itu adalah gangguan pertumbuhan. Ya, kenapa terjadi gangguan pertumbuhan? Karena obat ini bisa membuat anak itu insomnia. Jadi kalau diberikan sore-sore itu bahaya tuh. Karena anak nggak tidur nantinya. Kalau anak-anak nggak tidur, growth hormonnya itu nggak bekerja kan, sehingga bisa anaknya tidak tumbuh gitu. Nah, tapi kalau kita berikan pada pagi hari, apalagi sekarang kan sudah banyak ya obat-obatan metilfenidat itu yang slow release. Jadi kita hanya berikan pagi hari aja. Jadi dia akan bekerja stabil sampai sore hari. Nah dokter, apa sih yang membedakan anak ADHD dengan hiperkinestetik tadi seperti yang tadi sempat dokter mention ya? Karena kadang-kadang orang tua ini penuh kekhawatiran dokter. Dari awal sudah overthinking, anakku nggak bisa diam, apakah dia ADHD seperti itu dokter? Ya, jadi kita kalau ADHD itu sebenarnya kita paling enak tuh kalau melihat mereka dalam situasi yang formal seperti di kelas ya. Jadi pada waktu saya ambil psikiater ya, saya kebetulan tesisnya tentang ADHD. Jadi saya
duduk aja di belakang mereka tuh kelihatan tuh anak-anak ADHD yang ribut, lempar-lempar Khas banget kertas ya, gitu dokter. ya. Jadi mereka tuh sangat apa ya eh, banyak ributnya lah gitu. Di kelas itu kayak dominan gitu ya. Nah itu kemungkinan besar ADHD. Ketika ditanya di wawancara, wah bener nih ADHD. Nah kalau hiperkinetik tadi itu biasanya orang-orang yang cemas ya. Eh, gerak sana gerak sini kalau karena mungkin dia lagi memikirkan besok ujian dia jalan sana jalan sini gitu ya itu biasanya pada orang cemas ya tentu orang-orang psikotik juga hiperkinetik ya tapi kalau ADHD ini kan sebenarnya dia itu kalau menurut saya mereka bukan hanya punya kelemahan ya mereka tuh punya kelebihan loh sebenarnya mereka tuh kreatif banyak ide walaupun mereka banyak ngomong juga ya jadi Cuma menurut kurang fokus aja ya dokter. ya kurang fokus sehingga sebaiknya mereka itu betul-betul ditemani, dimonitor tadi supaya mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Karena banyak mereka itu IQ-nya bagus loh, Oh iya dokter. malah tinggi-tinggi gitu. Karena sebenarnya mereka bukan orang yang bodoh. Kalau mereka bukan disabilitas intelektual gitu, mereka kelemahannya hanya pada inatensi Sosialnya ya tadi, dokter. inatensi. Oh inatensi. Inatensi, hiperaktif, dan impulsif. Dan itu kalau tidak dikelola, tidak diterapi dengan baik, maka itu bisa menimbulkan komorbiditas. Ada yang malah jadi depresi karena sering mereka dilabel anak yang bandel, anak yang nakal gitu kan, anak bodoh karena tidak bisa mencapai prestasi yang baik. Bisa juga mereka jadi apa namanya conduct disorder ya jadi gangguan perilaku ya. Jadi akhirnya tergantung nih, mereka berteman dengan siapa. Kalau mereka berteman dengan orang-orang yang suka bolos, mereka mudah terpengaruh karena impulsivitasnya tadi. Oh iya. Gitu. Jadi mereka itu sebenarnya anak yang baik, bukan bukan mereka tidak mau ya untuk berbuat baik, tapi menahan ininya ya tindakan-tindakan impulsifnya. Tapi nggak bisa karena memang ada zat dopamin yang kurang di prefrontal gitu. Sehingga kalau kita berikan terapi pada umumnya sih ada perbaikan dan mereka itu bisa lebih diajari di terapi untuk bisa beradaptasi sosial dengan baik. Ada tips and trick nggak dok atau pesan untuk orang tua yang memiliki anak ADHD supaya kembali tadi dok anak-anak itu terarah gitu dok nggak kayak yang dokter sampaikan tadi bisa jatuhnya depresi dan lain-lain tadi dokter. Ya, jadi yang pertama ya kembali lagi anak orang tua itu harus mengerti apa yang sedang dialami oleh anaknya. Dan jangan lupa kalau bisa ya cepat-cepat ke profesional gitu ya. Baik itu dokter, psikiater anak atau psikolog pun bisa. Apa yang lebih nyaman lah buat orang tua. Paling tidak eh, bisa di-assess dulu ya. Sekarang kan ada ya self report yang bisa diisi oleh orang tua ya. Misalnya SDQ, Strength and Difficulties Questionnaire misalnya. Atau ada yang namanya SPAHI yang diciptakan oleh Dr. Dwijo ya. Jadi banyak sekali assessment. Yang zaman dulu tuh ada assessment yang sangat ringkas 10 item namanya Conners rating scale. Jadi itu bisa diisi oleh orang tua. Jadi sebaiknya kalau orang tua oh ini anak saya hiperaktif nggak ya? Yang paling mudah adalah menyandingkan mereka dengan teman-teman sebayanya. Hiperaktifnya itu sudah patologis enggak gitu. Atau dia memang aktif aja energik gitu kan. Kalau orang temannya itu bisa duduk diam berapa lama, misalnya 30 menit, kok dia nggak bisa langsung pergi-pergi kemana-kemana gitu ya. Nah itu mungkin harus apa namanya diperhatikan ya dan dibawa ke profesional ya gitu. Dan jangan lupa ya, jangan kita mendiagnosis ADHD dengan overdiagnosis ya. Artinya kalau di rumah saja gejala-gejala ADHD-nya terjadi tanpa di sekolah juga, itu bukan ADHD. Karena ADHD itu, gejala-gejala itu harus ada di 2 tempat minimal. Di sekolah dan di rumah. Jadi biasanya kita akan memberikan gurunya kuesioner.
untuk diisi guru, untuk diisi orang tua. Nanti baru dibawa ke kita lagi, kita lihat kondisi anaknya di tempat praktek kita. Berarti dokter, ADHD ini sebenarnya bukan hal yang jadi masalah ya dokter, asal sebenarnya kita sebagai orang tua bisa mengarahkannya dengan baik ya dokter? Ya, betul. Jadi yang penting adalah aturan-aturan ditetapkan dan harus konsisten dan tegas supaya dari kecil anak itu sudah tahu nih apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Karena dia sangat cenderung ini ya, anak-anak ini ya pinter soalnya. Mereka bisa aja memanipulasi orang tuanya. Anak Orang zaman tuanya. sekarang ya dokter? Jadi anak ADHD itu memang pinter-pinter gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya ini lemah ya dia bisa saja nanti meminta terus kepada orang tuanya supaya Bernegosiasi dokter. iya betul. Jadi orang ADHD ini sebenarnya jangan lupa mereka itu bukan orang yang seperti autisme ya. Karena mereka itu bisa Bahkan sangat cerdas biasanya biasanya dokter. sangat cerdas. Hanya saja mereka tidak teliti karena inatensinya tadi. Ya, mereka tidak mau misalnya membaca itu nggak mau 2 kali. Hanya sekali aja dan mereka cepet, belajarnya cepet, nangkepnya cepet. Jadi mereka seolah-olah jadinya nanti juga bisa lah gitu. Seringkali menunda-nunda pekerjaannya gitu. Jadi akhirnya mereka dapat nilainya nggak sesuai dengan IQ-nya. Seperti itu. Itu makanya kita perlu ada aturan supaya tadi anak tetap pada rules-nya ya dokter, Ya, walaupun dia mudah terdistraksi. Dokter, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di sini, dokter. Dengan senang hati. Iya, kita senang sekali atas kehadiran dokter di sini, memberikan materi yang sangat luar biasa. Banyak pesan-pesan yang insya Allah bakal bermanfaat untuk kita semua. Amin. Iya, dokter, kira-kira selanjutnya kalau misalnya ada pemirsa yang mau tanya-tanya, bisa menghubungi dokter kemana ya? Langsung aja ke RSIS ya. Rumah Sakit Hasan Sadikin Ya, Bandung, betul. dokter. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan ini. Sampai ketemu lagi karena tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa.